مرحبا مرحبا ya Rasulullah. Saya ingin membahas satu hal yang banyak manusia ketakutan, yang banyak manusia terlena dan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini di hadapan kalian para hadirin hadirat, bahwasannya ada satu fitnah yang terjadi di negeri ini. Banyak orang yang lari ketakutan, banyak orang yang lari ketakutan, hingga banyak tabligh akbar, pengajian di mana-mana diliburkan, dihentikan sementara karena terjadinya fitnah. Ada satu wabah penyakit, yaitu virus corona. Sampai-sampai pengajian diliburkan, tabligh akbar diliburkan. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, corona itu adalah penyakit yang dibuat oleh orang-orang kafir, dibuat oleh musuh-musuh Allah. Kenapa saudara-saudara? Di dalam Al-Quran Allah berfirman, walan tarda ankal yahud, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridha kepada umat Islam. Berbagai cara mereka lakukan, mereka lakukan supaya apa? Supaya umat Islam ketakutan, cemas, kebingungan, sehingga mereka hanya takutnya kepada wabah penyakit yang dibuat oleh mereka orang-orang kafir. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, ingatlah saudara-saudara, yang membuat segalanya ini, musibah segalanya ini adalah perbuatan dosa manusia, perbuatan kotor manusia, perbuatan jorok manusia, sehingganya penyakit di mana-mana. Andaikan manusia takut kepada Allah, andaikan manusia taat beribadah kepada Allah, andaikan manusia ingat kepada Allah, andaikan manusia zikrullah, andaikan manusia bersolawat kepada kekasih Allah, tidak mungkin penyakit itu akan menimpamu, saudara-saudara. Kenapa? Andaikan di dalam hatimu ada Allah. Banyak orang zaman sekarang ini, mereka sholat, mereka talqin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tetapi mereka lupa dan mereka tidak tahu apa inti daripada la ilaha illallah. Andaikan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, hidup abadi di dalam hatimu, saudara-saudara, tidak akan ada sesuatu apapun yang bisa mencelakakan dirimu. Saudara-saudara, ulama-ulama zaman dahulu mereka tidak terkena penyakit. Kenapa? Karena di dalam hati mereka ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan andaikan ulama zaman dahulu itu ditimpa penyakit, mereka bukan mengeluh, bukan takut, bukan cemas, bukan galau, bukan risau. Ketika mereka datang dilanda penyakit, mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kayak orang-orang zaman sekarang, udah pada sibuk, sampai masker dijual 1 kotak, 2 kotaknya 2 juta, sudah. Ini hal aneh. Sampai saya punya pengajian di Kalimantan Timur, oleh bupati sana dibatalkan. Kenapa? Supaya tidak ada terjangkit virus corona. Saya bilang kepada panitia yang nelpon saya, Habib, kalau kita takut kepada Allah, tidak ada yang perlu kita takutkan. Apapun manusia manapun, tidak ada yang harus kita takuti. Betul? Takut kepada Allah. Dan salah satu, kalau pengen, dengarkan, kalau pengen terhindar dari corona dan seluruh wabah penyakit, ulama memberikan solusi, memberikan jalan keluar. Jangan kamu baca di YouTube, itu orang kafir yang ngasih tahu. Baca sama ulama, dengarkan nasihat ulama. Ulama mengatakan yang pertama, kerjakan sholat 5 waktu. Kalau pengen terhindar dari corona, kerjakan sholat. Yang kedua, dawamul wudu, jaga wudu kesucianmu. Kenapa?
Li'annal wudu silahul mu'min. Wudu itu tameng, senjatanya orang yang beriman. Kalau kamu nggak punya wudu, jangankan corona, santet saja masuk ke dalam kamu. Jadi kalau pengen dibebaskan dari virus-virus corona, harus punya wudu, harus suci. Yang ketiga, harus baca aurat, baca ahzab, baca wirid, Hizbun Nasr, Hizbul Bahar, Wirdul Sakra, Wirdul Latif, itu dibaca. Tahu Wirdul Latif? Tahu nggak? Kamu tahunya ngetrek pakai motor, malam mingguan, itu kamu tahu. Kalau Wirdul Latif nggak tahu. Wirdul Latif itu yang ngarang Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad. Kalau Wirdul Sakran yang ngarang Al Habib Ali bin Abu Bakar Al Sakran. Hizbul Bahar Syekh Sayyid Ali Al-Syadili Abul Hasan Syadili. Itu kamu baca. Kalau kamu itu dawam senantiasa dekat dengan Allah, tidak akan ada yang mencelakakan. Ada satu amalan yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini, yang mana amalan ini langsung datangnya dari manusia yang paling mulia, yang apabila berucap, manusia ini tidak pernah berdusta dalam ucapannya. Siapa beliau? Yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Suatu ketika ada satu sahabat, kakinya digigit kalajengking. Digigit kalajengking, datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya pengen minta obat, kaki saya habis digigit kalajengking. Ketika diobati sama Rasulullah, ketika sembuh, kemudian dikasih amalan supaya menjadi benteng. Kau baca di setiap pagi dan setiap sore. Pagi menjaga sampai sore, sore menjaga sampai datang waktu pagi lagi. Dibaca 3 kali waktu pagi, dibaca 3 kali waktu sore. Kata Rasulullah, baca amalan ini. Bismillahi, sama-sama ikut. Bismillahi. Bismillahi. Alladhi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim.